Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat AMC semuanya. Pada hari ini saya akan mencoba membahas sebuah tema tentang perencanaan kehamilan pada masa pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya saya akan mencoba memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dr. Alfundiaan. Saat ini saya berpraktek di Asri Medical Center setiap harinya pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Nah, biar tidak terlalu berpanjang lebar, lama, kali ini saya akan coba sedikit berbagi bagaimana tips dan trik tentang pelaksanaan perencanaan kehamilan pada masa pandemi COVID-19. Pada masa kehamilan pandemi COVID-19, prinsip utama adalah bagaimana kita menjaga protokol kesehatan pada diri kita sendiri. Karena untuk perencanaan kehamilan antara masa pandemi dengan masa di luar pandemi sebetulnya tidak ada perbedaannya. Semuanya pada prinsipnya adalah sama. Tapi saat ini kita harus bisa menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita supaya bisa dalam kondisi yang baik, sehingga pada waktu proses kehamilan itu pun juga bisa direncanakan dengan baik juga. Pertama-tama yang harus kita kerjakan adalah jika kita ingin melakukan perencanaan kehamilan pada masa pandemi kehamilan, mungkin masih ada yang belum memahami Sobat AMC bagaimana sih proses kehamilan atau bagaimana perencanaannya. Perencanaan pada proses kehamilan juga bukan hanya membicarakan masalah bagaimana kita menimbulkan suatu kehamilan, tapi bagaimana juga dengan nanti akan kedepannya mengasuh anak yang akan dirawat dan bagaimana permasalahan yang terjadi selama kehamilan. Nah, pada prinsipnya nomor satu fisik. Fisik harus siap semuanya. Mau itu kehamilan semuanya pasangan suami istri baru menikah ataupun yang sudah lama menikah ingin memprogramkan kehamilan pertama, kedua, ketiga, fisik harus dalam kondisi yang bagus. Dalam arti tidak ada penyakit ataupun hal-hal yang membuat penyerta atau mengakibatkan berat daripada suatu kehamilannya. Kemudian mengetahui tentang bagaimana kesehatan reproduksi itu, kapan saja kita akan melakukan perencanaan kehamilan. Nah, itu yang paling utama. Kemudian proses selama kehamilannya, apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus dipantau. Nah, itu yang harus menjadi selalu kondisi kewaspadaan. Kemudian kalau semuanya untuk perencanaan kehamilan, kita akan melakukan dari awal. Seperti tadi yang di awal saya sampaikan, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik kesehatan. Pada seorang perempuan kita juga bisa melihat ada tidak penyakit penyerta seperti halnya contoh jantung, asma, alergi, diabetes, itu bisa kita lihat juga. Atau kita mau melakukan screening, ada tidaknya mungkin infeksi bakteri ataupun virus seperti halnya tokso, rubella, sitomegalovirus ataupun herpes simplex virus. Itu pada kita kalau sebenarnya kita melihat dari sisi perempuan. Kalau sebenarnya pada dari sisi laki-laki kita juga bisa melihat seumpamanya mungkin khawatir dengan kondisi fisik karena pekerjaannya berlebihan. Contoh seumpamanya saya ambil contoh pekerjaan yang paling berat atau mungkin harus berada di kendaraan lama, mungkin supir, sehingga dia duduknya terlalu lama atau berada daerah yang dari panas-panas, itu juga bisa menimbulkan suatu kekhawatiran. Mungkin juga ada yang memiliki riwayat merokok, itu pun juga bisa menimbulkan permasalahan. Lalu bagaimana pada seorang laki-laki untuk bisa melakukan persiapan pada proses kehamilan? Untuk perencanaannya, ya yang paling sederhana pada laki-laki kita cukup melakukan pemeriksaan analisa sperma. Karena analisa sperma jauh lebih cepat untuk dapatkan hasilnya dibandingkan pada seorang perempuan yang dimana nanti pemeriksaannya akan sangat banyak sekali. Kemudian melakukan deteksi seperti tadi sudah sampaikan jantung segala. Nah, itu kita bisa melakukan deteksi sejak awal. Kita lihat bagaimana prosesnya, ada tidak permasalahan dengan jantungnya, asmanya. Jika memang ada riwayat jantung, asma, alergi, alangkah baiknya itu segera dikomunikasikan dengan dokter spesialis, terutama semuanya jantung dengan dokter jantung, atau mungkin ada permasalahan dengan asma dengan dokter pulmonologi, atau permasalahan lain yang berhubungan dengan kesehatan. Sehingga perencanaan kehamilan bisa ditata sedemikian rupanya sehingga bisa memberikan hasil yang baik. Kemudian ada tidaknya screening seumpamanya kalau di awal saat ini kita banyak sekali penyakit-penyakit menular yang itu saat ini sudah tidak bisa dihindari, kadangkala gejala tidak tampak.
Seperti halnya kita bisa melihat hepatitis, ya kan, itu bisa didapatkan pada semua kategori pasangan. Kemudian penyakit kelamin atau HIV/AIDS itu juga bisa kita deteksi sejak awal. Jika memang itu ada, otomatis perencanaan kehamilan harus secara terencana. Tapi sekarang kita berbicara konten yang sifatnya normal saja. Jika kondisi normal, kita bisa menata perencanaan kehamilan pada masa pandemi ini selama kondisi fisik ibu ataupun perempuan ataupun laki-laki ataupun suami dalam kondisi yang baik, bisa melakukan semuanya, contoh hubungan seksual seperti pada normalnya selama tidak ada pandemi. Tapi prinsipnya selama pandemi, protokol kesehatan ataupun kesehatan fisik itu memang harus dijaga dengan bagus. Bagaimana kontennya? Ya, kita bisa saja dengan cara perencanaan kehamilan konten kategori alamiah atau yang normal. Kita bisa merencanakan, menyesuaikan dengan siklus menstruasinya. Kita bisa menghitung masa suburnya. Contoh seumpamanya masa subur, kita berikan patokan siklus menstruasinya normal, berarti kurang lebih masa subur di hari ke-14 dari hari pertama menstruasi. Nah, di situ kita bisa melakukan kategori yang alamiah. Kecuali bagi pada pasangan-pasangan yang sifatnya semuanya sudah menikah lama tapi tidak mendapatkan keturunan. Nah, pada kondisi seperti ini kita bisa saja melakukan pemeriksaan lebih terinci terlebih dahulu, yaitu dengan memeriksa bagaimana dengan cadangan sel telurnya, bagaimana dengan diameter sel telurnya, bagaimana kalau pada laki-laki analisa spermanya. Nah, di sini nanti yang akan banyak sekali perubahan-perubahan yang tata laksananya itu berbeda dengan kategori yang alamiah. Mungkin kalau kategori alamiah dengan berhubungan normal seperti biasa atau normalnya, anggaplah kita ambil contoh 2 atau 3 kali dalam 1 minggu, itu bisa terjadi kehamilan jika kontennya intens, fisik baik perempuan ataupun laki-laki dalam kondisi yang bagus, logika atau normalnya bisa terjadi kehamilan. Tapi bagi yang sudah lama menikah tapi ternyata tidak didapatkan satu kehamilan, nah ini yang butuh bertahap, tidak bisa langsung karena memang harus ada pemeriksaan penunjang yang nanti tujuannya adalah melihat angka keberhasilan terjadinya kehamilan itu seperti apa. Kemudian kita kadang selalu berpikir, mungkin tidak kita melakukan pemeriksaan kesuburan pada seorang perempuan yang belum menikah. Semuanya masih memungkinkan sekali. Kita tinggal melihat konten hormonalnya, pemeriksaan hormon itu bisa dilakukan dengan contoh pengambilan sampel darah saja, itu kita bisa menilai, atau kita melihat ketika masa subur ada tidak peningkatan suhu basal tubuh, sehingga kita secara kita bisa menangkap sebagai matematikanya saja. Ketika suhu basal tubuh itu bisa meningkat dengan bagus ketika di fase masa subur, kita bisa memastikan secara teori matematikanya adalah ya berarti hormonalnya bekerja dengan baik. Kemudian untuk persiapan pada semuanya pasangan suami istri yang baru menikah, kita bisa melakukan screening juga bagaimana dengan organ reproduksinya, mungkin bentuk rahimnya bisa kita lihat. Kemudian kita bisa melihat muncul ada tidaknya sel telur dalam bentuk kista fungsional pada masing-masing fase masa subur tadi muncul atau tidaknya sebagai deteksi awal. Bisakah terjadi kehamilan secara alamiah? Itu bisa dilakukan ketika fase menstruasi tadi memasuki hari ke-8, 10 ataupun 12 menstruasi. Kemudian jika semua dalam kondisi normal, tidak ada kelainan pada baik itu di laki-laki ataupun perempuan dalam bentuk apapun, logika terjadinya kehamilan selama masa pandemi pun tidak perlu dikhawatirkan. Hanya ketika semua sekarang kita berpikir ternyata semua berjalan dengan lancar, pandemi ini juga masih berjalan, lalu bagaimana yang dikerjakan ketika semua perencanaan itu berjalan dengan bagus? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan masa pandemi saat ini, asalkan protokol kesehatan itu tidak kita langgar sama sekali. Lalu bagaimana cara pengawasan jika dok kalau ternyata dengan kategori alamiah saat ini saya sudah terjadi kehamilan dok? Apakah yang harus kami kerjakan atau lakukan ketika selama fase masa pandemi ini masih belum berakhir? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Sobat AMC semuanya, karena dengan masa pandemi selama protokol terjaga dengan baik, kita utamakan saat ini adalah kondisi non tatap muka, atau kita bisa berkomunikasi via sosial media, sangat banyak dan sangat sudah bisa digunakan. Telekomunikasi saat ini kita sudah sangat maju sekali, jadi kondisi awal kita bisa melakukan pemeriksaan kehamilan jika dalam kondisi pandemi saat ini, yang di masa non pandemi mungkin bisa beberapa kali atau berkali-kali, tapi pada kondisi pandemi kita
mengutamakan adalah kesehatan, sehingga target nomor satu adalah secara virtual. Kemudian yang kedua, usia kehamilan, kapan saja kita melakukan kunjungan atau memang harus dilakukan pemeriksaan ketika usia kehamilan mencapai, contoh pertama adalah 3 bulan atau 12 minggu, untuk memastikan usia kehamilannya, untuk memastikan kantong kehamilannya itu intrauterin ataupun ekstrauterin, atau bahasa lainnya ada di dalam rahim ataupun di luar rahim. Kemudian masuki usia kehamilan 7 atau 8 bulan, kita lakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui posisi bayinya seperti apa, jumlah air ketubannya bagaimana. Dan yang terakhir adalah ketika mendekati proses persalinan. Jadi dengan masa pandemi ini tetap mengutamakan hal tatap muka secara telekomunikasi secara virtual. Jika memang dibutuhkan untuk berkomunikasi secara tatap muka, berarti nanti berdasarkan dari kesepakatan. Karena semakin meminimalkan kontak dengan rumah sakit, kita bisa menjaga kesehatan kita. Kecuali memang jika ada permasalahan bahwasanya memang harus terpaksa ke rumah sakit, tidak perlu takut untuk datang ke rumah sakit. Kenapa? Karena selama protokol kesehatan penggunaan alat pelindung diri itu digunakan dengan benar dan baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian kalau kita berbicara tentang persiapan kehamilan pada masa pandemi, kita kadang juga harus berpikir ada tidak kelainan ataupun penyakit yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang pada janin ataupun kehamilannya. Yang tidak bisa kita hindari adalah kalau seumpamanya kita mempunyai suatu penyakit ataupun terinfeksi, semuanya contoh pada kategori SARS, Toxorubella, Cytomegalovirus, dan herpes simplex virus. Ini yang kalau jika tidak deteksi dengan baik bisa menimbulkan beberapa permasalahan pada kehamilan. Contoh pada trimester 1 kemungkinan terjadi keguguran bisa terjadi, kemudian di trimester kedua adanya kelainan kecacatan. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, hal ini jika dari screening awal pada persiapan kehamilan itu bisa dijaga dengan bagus, kita juga bisa memberikan hasil yang baik. Jadi sebisa mungkin kita bisa menotok bibit bobot bebek pada proses kehamilan ini menjadi jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian apa saja sih yang bisa mempengaruhi kesehatan ibu pada fase perencanaan? Seumpamanya ibu ternyata dari awal itu memiliki anemia. Nah, ini hal yang tidak bisa dihindari pada seorang ibu hamil, mau tidak mau asupan nutrisi harus diberikan yang terbaik. Pada prinsipnya nutrisi itu kita harus berikan secara maksimal yang baik demi si kecil ataupun pertumbuhan perkembangan janin. Jadi pada ibu hamil tidak ada yang dipantang selama apapun yang dikonsumsi itu tidak berlebihan dan tertata dengan baik. Tapi masing-masing ibu hamil kadang-kala itu juga memiliki bawaan kehamilan yang berbeda-beda. Ada yang bisa makan dengan baik, ada juga yang tidak bisa makan dengan bagus. Sehingga pengawasan kehamilan di trimester 1, 2, dan 3 masing-masing ibu hamil itu akan selalu berbeda-beda. Karena ini berbeda-beda ya, prinsipnya kita mengutamakan kita bisa memberikan nutrisi yang terbaik secara bertahap sedikit demi apa? Demi perencanaan kehamilan ataupun program kehamilan itu bisa berjalan dengan bagus. Nah, jika selama perencanaan ini tidak ada permasalahan, kita tetap bisa melakukan screening kehamilannya dengan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui hasil laboratoriumnya, baik itu di trimester 1, 2, 3 tidak ada permasalahan dengan baik, sehingga hasilnya pun diharapkan kehamilannya sudah berjalan dengan bagus. Jangan ragu atau segan berkomunikasi dengan dokter dimanapun demi kesehatan selama masa pandemi kali ini. Mungkin pada sesi ini tentang perencanaan kehamilan ini yang bisa saya bagi tips dan triknya kepada sobat AMC. Harapan saya selama masa pandemi ini kita tidak perlu takut yang berlebihan dalam hal menjaga diri kita. Selama protokol kesehatan itu selalu terjaga dengan baik, hasilnya pun bisa akan baik untuk kehamilannya.